Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Yuita dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Maina Dwi Miliani dengan NIM 2024 DP004. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penyusutan. Pertama, saya akan membahas tentang pengertian penyusutan. Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aset yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Penyusutan perlu dilakukan karena manfaat yang diberikan dan nilai dari aset tersebut semakin berkurang. Pengurangan nilai aset dibebankan secara bertahap. Ada juga kebijakan pajak untuk penyusutan harus mempertimbangkan 3 hal. Yang pertama, keadilan pajak. Untuk keadilan pajak perlu diperhatikan jenis kegiatan dari wajib pajak, apakah perusahaan manufaktur atau perusahaan jasa, bagaimana struktur modalnya, padat modal atau padat karya. Yang kedua, ada kebijakan ekonomi. Dengan adanya penyusutan membawa akibat pada peningkatan modal. Menurut ketentuan perpajakan, perhitungan penyusutan dimulai pada tahun perolehan. Secara ekonomis dapat diatur dengan peraturan tertentu secara selektif untuk mendorong atau menghambat suatu peningkatan modal. Penyusutan secara selektif dapat dibedakan menjadi penyusutan untuk barang baru atau bekas, penyusutan berdasarkan jenis industri tertentu, penyusutan berdasarkan jenis aset, penyusutan berdasarkan lokasi. Yang ketiga, ada administrasi. Secara administrasi, penyusutan dapat dibedakan menjadi 2, yang sederhana dan kompleks, tergantung pada beberapa hal seperti besarnya biaya administrasi, sumber daya manusia, dan kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya ada karakteristik dari aset yang dapat disusutkan. Yang pertama, digunakan dalam kegiatan usaha. Aset yang boleh disusutkan adalah aset yang dipakai dalam usaha atau menjalankan usaha. Yang kedua, nilainya secara bertahap. Yang kedua, nilainya menurun secara bertahap. Nilai aset yang dapat disusutkan harus menurun secara bertahap, baik karena semakin buruk fisiknya atau karena faktor kualitas. Yang ketiga, aset berwujud dan aset tak berwujud. Aset berwujud maupun aset tak berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode dapat disusutkan. Untuk aset tak berwujud, penyusutannya disebut amortisasi. Yang keempat, pihak yang berhak melakukan penyusutan, pihak yang menggunakan aset atau pemilik. Yang kelima, saat dilakukan penyusutan. Secara umum saat dilakukan penyusutan adalah saat digunakan, tetapi ada kalanya pada tahun perolehan. Yang keenam, dasar atau melakukan penyusutan. Harga perolehan, harga penggantian revaluasi. Ada juga penyusutan yang dipercepat. Penyusutan dapat dipercepat untuk meningkatkan arus kas, karena jika penyusutannya besar, maka pajak yang dibayar lebih kecil dan pengembalian atas investasi menjadi tinggi. Metode dari penyusutan yang dipercepat adalah metode dipercepat, memperpendek umur, dan bebas. Selanjutnya ada penyusutan berdasarkan peraturan pajak. Yang pertama, saat mulainya penyusutan fiskal. Undang-Undang Pajak Penghasilan secara khusus dan eksplisit menetapkan saat dimulainya penyusutan fiskal adalah pada bulan perolehan. Yang kedua, harta atau aset dalam pengerjaan. Aset yang masih dalam tahap pembangunan belum boleh disusutkan. Harta atau aset dalam usaha sewa guna usaha. Penyusutan tersebut harta dalam usaha sewa guna usaha, khususnya sewa guna usaha tanpa hak opsi, dimulai pada bulan harta tersebut disewa gunakan. Selanjutnya ada persetujuan Dirjen Pajak. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pada Dirjen Pajak apabila tidak mengikuti prinsip umum penyusutan. Selanjutnya, pengelompokan harta berwujud dan tidak berwujud. Aset digolongkan dalam kelompok berdasarkan masa manfaatnya, 4 tahun, 8 tahun, 16 tahun, 20 tahun. Dalam sistem penyusutan menurut UU PPH, semua aset tetap
berwujud yang memenuhi syarat penyusutan fiskal harus dikelompokkan terlebih dahulu menjadi dua golongan. Yang pertama, harta berwujud kelompok bukan bangunan. Yang kedua, harta berwujud kelompok bangunan. Selanjutnya ada metode dan tarif penyusutan fiskal atau garis lurus dan saldo penurunan dengan tarif ditentukan berdasarkan kelompok aset. Ini ada contoh untuk tabel kelompok harta berwujud masa manfaat, tarif penyusutan sebagaimana dimaksud metode garis lurus, metode saldo menurun. Untuk yang pertama, yang tabel pertama ini kelompok harta berwujud bangunan kelompok 1, masa manfaat 4 tahun dengan metode garis lurus 25%, metode saldo menurun 50%, dan kelompok yang lainnya. Untuk harta berwujud bangunan, masa manfaat bangunan permanen, masa manfaat 20 tahun, metode garis lurus 5%. Untuk kelompok harta berwujud bangunan tidak permanen, masa manfaat 10 tahun, metode garis lurus 10%. Penyusutan berdasarkan akuntansi standar akuntansi keuangan. Yang pertama ada biaya perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada aset perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap digunakan. Selanjutnya ada kriteria aset yang dapat disusutkan. Digunakan lebih dari satu periode akuntansi, masa manfaat terbatas. Ditahan atau oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau memasok barang, jasa disewakan atau tujuan administrasi. Masa manfaat periode 1 set diharapkan digunakan oleh perusahaan. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset perusahaan. Selanjutnya ada metode penyusutan. Metode penyusutan ada 3. Pertama, berdasarkan waktu, ada metode garis lurus, metode beban yang menurun. Kedua, berdasarkan penggunaan, ada metode jam jasa, metode jumlah unit produksi. Ketiga, ada berdasarkan kriteria lainnya, metode jenis dan kelompok, metode anuitas, metode sistem persediaan. Selanjutnya ada penyusutan kelompok dan gabungan. Aset serupa dapat dikelompokkan. Ada juga saat dimulainya penyusutan. Pada umumnya penyusutan dimulai pada tahun pengeluaran. Dasar penyusutan yang digunakan adalah biaya perolehan awal, baik melalui pembelian maupun pendirian, penambahan dan perbaikan. Ada juga pengungkapan metode yang digunakan dan estimasi masa manfaat atau tingkat penyusutan yang digunakan menyediakan bagi para pengguna laporan informasi yang mendapat mereka menelaah kebijakan yang dipilih manajemen dan dapat membuat perbandingan dengan perusahaan lain. Sekian presentasi dari saya. Jika ada yang bertanya bisa langsung ke WA atau di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.